Om Om Burbakso Atsawitur Warenium Borgu Dewa Sidiamaki Dioyonah Porocu Adayat Om Narayanu Ewidem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalanku Niranjan Niruya Kalpu Nirakyata Sudodewiku Narayanu Naduyatyu Astiakasit Om Tuam Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadesiwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaso Dosa Ot permadat kesamam Om Santi 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 Om
Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Selfie Gibran Rakabuming beri sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman bagi anak di SD Negeri 5 Pedungan. Akses pura warga Jimbaran diduga terhalang. PHDI dan Pansus Trap meminta semua pihak jaga keharmonisan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya penggunaan internet yang sehat dan aman bagi anak, Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selfie Gibran Rakabuming melakukan kunjungan ke SD Negeri 5 Pedungan Denpasar pada hari Jumat 7 November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Ibu Wapres didampingi para Ibu Menteri seruni Kabinet Merah Putih. Kunjungan Ibu Wakil Presiden Selfie Gibran Rakabuming dan Ibu Menteri seruni Kabinet Merah Putih disambut hangat oleh Ibu Gubernur Bali Nyonya Putri Koster bersama Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa beserta Ibu Wali Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jayanegara didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar Ana Agung Gede Wiratama. Penyambutan berlangsung meriah dengan penampilan tari pendet dan belaganjur oleh siswa-siswi SD Negeri 5 Pedungan. Dalam kesempatan tersebut, Selfie Gibran Rakabuming juga meninjau langsung proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan internet sehat dan aman bagi anak yang diikuti oleh ratusan siswa SD Negeri 5 Pedungan dan 50 orang tua murid. Kegiatan ini menyoroti pentingnya kesadaran bahwa internet tidak didesain untuk anak-anak, sehingga pendampingan orang tua yang menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan anak saat berselancar di dunia digital. Juga ikut diawasi karena tadi sudah dikatakan internet tidak didesain untuk anak-anak, jadi penggunaan internet oleh anak-anak memang harus dengan pendampingan orang tua dengan waktu yang dibatasi dan untuk kepentingan atau ruang untuk mencari ilmu, mencari pengetahuan yang baru, untuk belajar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Karena memang pasti banyak positif dan negatifnya ya Bu ya. Di antara positifnya anak-anak pasti di era digital harus menggunakan internet untuk mencari tahu segala sesuatu bisa kita cari tahu melalui internet. Tapi banyak juga hal negatif yang harus kita antisipasi untuk anak-anak, jangan mudah termakan berita hoax. Selain berdialog dengan para siswa, Selfie Gibran Rakabuming berinteraksi secara langsung dengan para orang tua untuk berbagi pandangan tentang literasi digital, keluarga, dan langkah-langkah praktis dalam menerapkan internet sehat satu keluarga. Penerapan kita memasang internet di sekolah-sekolah baik SD negeri maupun SMP negeri. Ini termasuk WiFi dan CCTV. Sementara itu, Kepala SD Negeri 5 Pedungan Nimade Suciningsih menyampaikan apresiasinya dan berharap kegiatan ini mampu memberikan wawasan baru kepada para siswa dan orang tua agar lebih cerdas serta berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital. Terima kasih semuanya dengan kerja dari Ibu Wakil Presiden, Ibu Selfie Gibran Rakabuming Raka, yang SD 5 terkait sosialisasi anak dalam berinternet agar bijak dan aman. Di mana internet itu kan harus bukan untuk anak-anak, harus didampingi oleh orang tua. Harapan kami dengan ada sosialisasi ini, anak-anak bisa memanfaatkan internet yang sudah diawasi oleh orang tua untuk pemanfaatan pembelajaran yang interaktif dan digital. Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada para siswa sehingga diharapkan dapat diteruskan oleh sekolah kepada seluruh siswa di SD Negeri 5 Pedungan agar tercipta generasi muda yang melek digital, cerdas, dan beretika di dunia digital. Bunga Widrayani, Bali TV.
DPRD Kabupaten Badung melaksanakan rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun 2025-2026 di gedung DPRD Badung. Rapat ini mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Badung terhadap 4 ranperda. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun 2025-2026 dibuka Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti. Keempat ranperda yang mendapat jawaban pemerintah yakni Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026, Ranperda tentang pemberian insentif dan atau kemudahan penanaman modal, Ranperda tentang fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, serta Ranperda tentang perlindungan dan penertiban hewan penular rabies. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan untuk Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun anggaran 2026 terdapat koreksi terhadap target PAD yang telah dirancang sebelumnya, di mana sebelumnya ditarget sebesar 11,5 triliun rupiah turun menjadi 9,5 triliun rupiah atau terjadi penurunan target sebesar 2 triliun rupiah. Jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan pada sidang sebelumnya. Secara prinsip memang saya sudah menyampaikan banyak hal, tapi yang mungkin yang paling seksi dari jawaban kita adalah adanya koreksi terhadap target PAD yang telah kami rancang sebelumnya dari 11,5 triliun lebih menjadi 9,5 triliun. Jadi kalau kelihatannya terjadi penurunan target sebesar 2 triliun lebih. Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan adanya koreksi berupa penurunan target pada Ranperda APBD Kabupaten Badung tahun 2026 adalah hal yang logis. Pihaknya berharap ke depan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan target yang belum tercapai ini karena akan berimplikasi kepada seluruh elemen dan komponen pemerintah Kabupaten Badung. Saya kira dengan penurunan PAD yang dirancang sebelumnya 10, sekian, sekarang diturunkan menjadi 9,5. Menurut pandangan saya itu logis, karena udah 2 tahun target yang ditentukan kepada dinas terkait memang kita belum tercapai. Nah, inilah sebuah evaluasi, jadi saya berharap hal-hal ini bisa diperhatikan ketika kita menyusun APBD ke depan. Karena apa? Ini berimplikasi kepada seluruh elemen komponen pemerintah Kabupaten Badung. Jadi kalau sampai tidak mencapai target, maka kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh dinas ini banyak juga yang dirasionalisasi. Saya kira ini sudah sangat cermat dalam melakukan keputusan tentang PAD dan APBD kita di tahun 2026 ini. Raiswantara, Bali TV. Menyambut HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025, PGRI Cabang Sekota Denpasar berkolaborasi dengan Perempuan PGRI Kota Denpasar menyelenggarakan pelatihan public speaking untuk pendidikan dan ide kreatif pembelajaran dalam di gedung BPMB Provinsi Bali pada hari Jumat 7 November 2025. Kegiatan ini merupakan upaya peningkatan kompetensi dan profesional guru dalam proses pembelajaran. Pelatihan public speaking untuk pendidikan dan ide kreatif pembelajaran mendalam diselenggarakan sebagai upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru dalam proses pembelajaran. Ketua PGRI Kota Denpasar Iketut Suwaryo mengatakan peningkatan kompetensi guru tidak hanya di bidang pedagogik dan profesional, namun juga dalam hal komunikasi dan kreativitas. Terlebih di era pembelajaran abad ke-21 dan dengan implementasi kurikulum merdeka, kemampuan komunikasi yang efektif menjadi sangat penting. Guru dituntut untuk mampu menghidupkan kelas, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan juga daya pikir serta kreativitas siswa.
Oleh karena itu, kegiatan pelatihan ini sangat relevan tidak hanya untuk menambah pengetahuan, juga untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan menegakkan semangat mengajar. Hari ini kita mengadakan workshop yang temanya adalah public speaking untuk pendidikan dan ide kreatif untuk pembelajaran mendalam. Nah, hari ini workshop yang kita adakan hari ini adalah diikuti oleh 200 secara luring atau offline dan 800 secara daring. Dan tujuannya adalah kenapa kami pilih tema seperti ini adalah karena komunikasi itu penting ya. Komunikasi itu bukan hanya sekedar berbicara dengan orang lain atau dengan anak didik, tetapi perlu etika komunikasi di dalam memberikan pembelajaran kepada anak didik sehingga nanti terbentuk karakter yang betul-betul diharapkan oleh kita sebagai guru, pendidik, dan pengajar. Kegiatan ini mendapat dukungan YPLP PGRI Kota Denpasar. Nengah Madiat Nyane mengapresiasi berbagai upaya PGRI Kota Denpasar yang terus mendukung para guru agar bisa tampil lebih percaya diri di hadapan para siswa. Pihaknya berharap para guru tidak ketinggalan perkembangan zaman dengan aktif mempelajari berbagai teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang proses pembelajaran di kelas. Pengurus PGRI Kota Denpasar tidak pernah berhenti untuk membantu guru-guru bisa tampil lebih percaya diri di depan siswa. Dan salah satu diantaranya hari ini dan beberapa kali sudah melaksanakan yang namanya workshop. Dan hari ini juga luar biasa juga, karena sebentar lagi PGRI akan berulang tahun yang ke-8. Dan saya dari YPLP sudah barang tentu mendukung penuh kegiatannya. Kemudian harapan saya kepada seluruh guru yang di bawah naungan YPLP PGRI Kota ini supaya benar-benar juga memahami pentingnya organisasi. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula penganugerahan Widya Purna Nugraha kepada guru dari jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK sekota Denpasar. Penganugerahan diserahkan Kabid Tendik Disdikpora Kota Denpasar, pengurus YPLP Provinsi Bali, Ketua YPLP Kota Denpasar bersama Ketua PGRI Kota Denpasar. Sukma, Bali TV. Akses pura warga Jimbaran diduga terhalang. PHDI dan Pansus TRAP minta semua pihak jaga keharmonisan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar.
Pemirsa, puluhan warga Desa Adat Jimbaran belum lama ini mendatangi kantor DPRD Provinsi Bali untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan terhalangnya akses menuju pura oleh area milik PT Jimbaran Hijau. Menyikapi hal ini, PHDI Bali dan Pansus Trap DPRD Bali menekankan pentingnya menjaga toleransi dan kebebasan beragama di tengah polemik akses menuju pura di Jimbaran. Selama ini masyarakat yang hendak melaksanakan persembahyangan di pura disebutkan harus terlebih dahulu meminta izin kepada petugas keamanan perusahaan yang dinilai menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Situasi ini memicu keresahan masyarakat adat yang merasa akses spiritualnya dibatasi di wilayah yang sejak dahulu telah menjadi tempat suci. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Bali, Inyoman Kenak, menegaskan pentingnya semua pihak menjaga ketertiban dan menghindari tindakan provokatif selama proses hukum dan mediasi berlangsung. Ditekankan pula bahwa penyelesaian damai dengan mengedepankan nilai-nilai keharmonisan dan ajaran Hindu agar tidak terjadi perpecahan di tengah masyarakat. Di saat sekarang kalau masih ada kasus hukum, proses hukumnya sedang berlanjut, ayo kita masing-masing mengendalikan diri. Jangan sampai berbuat yang enggak sampai memicu dan membuat provokasi yang enggak. Gitu. Ayo kita redam dulu, jangan sampai pembangunan yang ditunda, mediasi tetap untuk sementara itu mediasi tetap dilakukan. Nah, setelah selesai mediasi, saya yakin kalau kita usaha telarapano itu dalam artian dalam sastra Hindu, tapi kita ya kalau kita udah mau anteng berusaha untuk selalu ingin berusaha untuk mencarikan solusi, saya yakin ke depan pasti akan ada solusi jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak, tidak saling menyalahkan dan kasus hukum bisa terselesaikan. Di sisi lain, DPRD Bali melalui Pansus Trap menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Pemerintah daerah akan memastikan tidak ada pihak atau lembaga manapun yang menghalangi masyarakat untuk beribadah, terlebih pura yang dimaksud telah ada jauh sebelum kemerdekaan dan merupakan bagian penting dari warisan budaya serta spiritual masyarakat Bali. Kedepan Pansus Trap DPRD Bali bersama instansi terkait berkomitmen untuk mendalami status tanah dan memastikan keberadaan pura tetap terlindungi sesuai dengan aturan tata ruang dan perundang-undangan yang berlaku. Perda-perda tentang wilayah suci. Ya. Jadi itu ada kemudian evaluasi dari Dinas Kebudayaan. Nah itu, ada kita punya perda suci. Tidak boleh kita melakukan pelarangan di tempat-tempat wilayah strategis, wilayah suci, pura-pura itu. Kita pastikan tidak boleh itu. Maka itu nanti kita perdalam lagi. Kita belum undang, baru kemarin menerima aspirasi. Ya, dan juga di sana kan ada aset-aset negara. Aset-aset negara ini jangan sampai dipergunakan untuk kepentingan dalam arti bisnis tapi merugikan negara. Kan gitu. Udah lama itu. Ini kan PT udah lama. Tapi kok sampai sekarang belum ada kegiatan untuk membangun di sana untuk memanfaatkan tanah negara. Maka itu terkait juga status nanti tanah-tanah negara itu menjadi hak bangunan dan sebagainya itu, ya kita nanti perdalam lagi itu. Ya. Persoalan ini diharapkan dapat diselesaikan dengan jalan damai melalui mediasi agar keharmonisan masyarakat tetap terjaga dan hak-hak umat dalam menjalankan ibadah dapat dipastikan tidak terganggu. Yana, Bali TV. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo berharap polemik yang terjadi antara PT Jimbaran Hijau dengan masyarakat Jimbaran terkait akses jalan ke pura dapat diselesaikan dengan duduk bersama. Pemerintah Kabupaten Badung masih mempelajari duduk persoalan dan akan coba mencari solusi pemecahannya. Ditambahkan Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo pihaknya mengetahui permasalahan ini setelah ramai di media sosial dan belum mengetahui secara pasti duduk persoalannya. Namun demikian pihaknya akan mempelajari lebih mendalam sehingga ditemukan solusi pemecahannya. Saya sempat tahu dari media sosial. Sebenarnya langsung saya belum tahu tentang persoalan di Desa Adat Jimbaran itu. Tapi tentu saya berharap mari kita duduk bersama untuk bersama-sama apa sih persoalannya. Saya itu satu kali akan siap memfasilitasi. Sama lah kayak dengan GBK kemarin. Saya ingin juga di Jimbaran juga kita sama. Tapi apapun itu tentu saya harus pelajari dulu. Karena bagaimanapun juga siapapun itu masyarakat
masyarakat investasi, tentu harus kita sama-sama tentu lindungi secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Raiswantara, Bali TV. Pemerataan dan reformasi regulasi energi di Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memastikan akses energi yang adil dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, sekaligus mendukung transisi ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Untuk itu, para akademisi mendorong pemerataan energi nasional melalui program listrik desa, terutama di wilayah 3T untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Igedenandia Oktora memaparkan listrik merupakan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di desa, sehingga pihaknya menyambut baik program listrik desa yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Namun sosialisasinya harus diintensifkan sehingga banyak masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Selain itu pihaknya juga menekankan pentingnya mendorong pemanfaatan energi terbarukan EBT sesuai potensi lokal, baik tenaga surya, air maupun angin agar listrik yang dihasilkan lebih ramah lingkungan. Sebenarnya Bali ini merupakan salah satu daerah yang memang menjadi pionir terkait net zero, dan sudah banyak program-program pemerintah, sudah banyak aksi-aksi terkait kebijakan iklim. Akan tetapi dari berbagai kajian bahwa yang menjadi bottleneck adalah untuk implementasinya. Bagaimana kita mengimplementasikan hal ini, bagaimana kita mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat sehingga masyarakat juga sadar dan punya sense of urgency untuk berubah. Akan tetapi yang kita lihat baru sebagian yang sadar, baru menjadi pilot project, tapi kita belum melihat perubahan secara komprehensif. Sementara itu, akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Erlangga Bayu menilai elektrifikasi desa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketimpangan energi nasional. Pihaknya mendukung program pemerintah Provinsi Bali dalam upaya mandiri energi bersih atau energi terbarukan dengan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Saya sangat setuju dengan program pemerintah provinsi itu Bali bisa mandiri energi supaya nggak tergantung sama Jawa. Itu biar kayak kemarin mati lampu, dan kalau bisa mandiri energinya juga energi bersih. Bukan lagi membangun malah PLTU yang baru di sini gitu kan, tapi benar-benar energi yang terbarukan, yang bersih gitu. Dan ya kalau itu bisa terjadi, harusnya Bali lebih aman karena nggak tergantung sama. Dari sisi komunikasi publik, keberhasilan program listrik desa juga bergantung pada transparansi dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi publik yang konsisten akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap agenda transisi energi nasional. Kalau kami di akademisi untuk menyampaikan sebuah kebijakan baru gitu ya, itu juga sebagai sebagai teori bagi kami di akademisi untuk menyampaikan bagaimana sih sebenarnya kita di insan komunikasi ya, bagaimana caranya kita menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat, ini akan ada umpan baliknya atau feedbacknya gitu kepada masyarakat ya. Ini bisa menjadi sebuah fokus discussion group kepada masyarakat ataupun juga dalam lingkungan mahasiswa. Sukma, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi KUR di Bali capai 8,98 triliun rupiah, ujian berat bagi BPR. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Emco, cat kayu dan besi. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong,
menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Bali mencapai 8,98 triliun rupiah dengan 114.927 debitur sepanjang tahun 2025. Capaian ini menempatkan Bali di posisi kedua setelah Jawa Timur di wilayah regional Jawa II Bali dan Nusa Tenggara, sekaligus menjadi tantangan baru bagi keberlangsungan peran BPR di sektor pembiayaan mikro. Tingginya realisasi KUR tersebut menunjukkan meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Bali, namun di sisi lain menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Pengkreditan Rakyat BPR yang selama ini berperan sebagai lembaga keuangan mikro utama di daerah. Founding Father Bank BPR Sri Parta, Iwayan Gate, yang diwawancarai pada Jumat 7 November 2025 di Denpasar menilai, dengan bunga KUR yang lebih rendah dan proses pengajuan yang lebih mudah, banyak pelaku usaha beralih ke program pembiayaan pemerintahan ini, sehingga menggerus pangsa pasar BPR. Kondisi ini menuntut BPR untuk melakukan adaptasi dan inovasi agar tetap relevan di tengah persaingan yang semakin ketat. Lembaga ini diharapkan mampu memperkuat peran dalam edukasi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lokal, terutama di sektor usaha mikro dan kecil yang belum sepenuhnya terjangkau KUR. Ini adalah tantangan sangat luar biasa. Sebelum ada KUR yang digaungkan oleh pemerintah pusat ini dengan 8 triliun itu, tentunya kita bisa sangat tegak, bisa mengedukasi kepada masyarakat nasabah BPR khususnya di Indonesia pada umumnya, di Bali pada khususnya. Nah, sekarang adanya ini tentunya pangsa pasar kita akan menurun, jadinya semua mengalih yang lebih murah, lebih gampang. Semuanya siapapun pengusaha itu tentunya mencari dana-dana yang akan lebih murah, lebih yang namanya UMKM yang ada di Bali khususnya akan merasa senang adanya begini ini, dia akan dapat lebih dana yang lebih murah. Tapi kita selaku lembaga keuangan mikro ini yang merasa pangsa pasar kita terdesak. Kedepan BPR diprediksi akan mengalami penurunan pangsa pasar secara bertahap. Meski demikian, lembaga keuangan mikro ini masih memiliki posisi strategis dalam menopang ekonomi kerakyatan dan memperluas inklusi keuangan di tingkat lokal. Yana, Bali TV. Menjadi seorang guru merupakan tugas mulia. Guru bukan sekadar mengajar di kelas, namun juga mendidik siswa. Untuk itu, kesejahteraan guru patut menjadi perhatian pemerintah. Tahun 2025, guru non-ASN maupun guru yang bertugas di sekolah swasta yang sudah sertifikasi telah mendapatkan tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi sebesar Rp2 juta setiap bulannya. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru. Selain mengajar, guru juga menjadi pendidik yang mampu mencetak lulusan yang hebat. Untuk itu, adanya kenaikan tunjangan guru sangat diharapkan, sehingga guru dapat fokus mengajar dan tidak mencari sambilan pekerjaan lainnya. Ketua PGRI Kota Denpasar, Ketut Suwaryo, berharap tunjangan untuk kesejahteraan guru di tahun 2026 kembali ditingkatkan. Kegiatan infasing bagi guru swasta agar diadakan kembali, sehingga tunjangan guru swasta setara dengan guru ASN. Apalagi ada wacana dari pemerintah yang sudah ada 2 juta ya per bulan untuk teman-teman guru yang sudah sertifikasi, khususnya guru swasta. Harapan kami supaya tahun 2026 ini diadakan kembali infasingnya ya, supaya guru swasta yang dengan negeri itu sama, sehingga kesejahteraan itu antara swasta dan negeri itu nanti hampir merata ya, hampir sama dengan teman-teman di negeri.
Guru merupakan profesi yang tidak tergantikan oleh apapun termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Untuk itu kesejahteraan bagi guru sangatlah penting. Sukma, Bali TV. Wakil Ketua DPR terima audiensi Kepala Desa, bahas dukungan untuk program MBG dan Koperasi Merah Putih. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih, jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Rukun ini kemarjang disampun anak ke alit menekulit. Metapah kalau bos, mau pandes ditawi sangi, mesin drama. Antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh wakil emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen mencangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri ingdian ring TPS 6. Pemirsa, pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program pemerintah, termasuk makan gizi gratis dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait dukungan kepala desa terhadap program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis. Wakil Ketua DPR RI Sukmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa para kepala desa menjadi bagian dari asta-cita Presiden. Selain memberikan dukungan, mereka juga menyampaikan berbagai masukan konstruktif untuk memperkuat peran desa dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Ya, jadi tadi mereka kemudian yang pertama-tama menyatakan dukungan terhadap program asta-citanya Presiden, menyatakan dukungan terhadap program MBG dan menyatakan dukungan terhadap Koperasi Desa. Oleh karena mereka mendukung, maka anggota Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia ini memberikan masukan-masukan yang diharapkan bisa dapat mensukseskan program-program tersebut. Antara lain memang masukan mengenai masalah percepatan pengadaan tanah untuk membangun koperasi, gerai koperasi. Nah, kami tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa solusi yang nanti akan disampaikan oleh pihak pemerintah kepada kepala desa sejauh dari informasi yang sudah kami dapat. Nah, sehingga kemungkinan untuk tanah-tanah untuk membangun. Dasko menambahkan salah satu fokus pembahasan ialah pengembangan koperasi jasa di tingkat desa yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperkuat kemandirian desa. Para kepala desa juga menyoroti sejumlah persoalan teknis di lapangan
seperti pengadaan lahan untuk gerai koperasi dan upaya menjaga keberlanjutan usaha koperasi desa. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutuskan anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya tidak terbukti melanggar kode etik. MKD menyatakan Uya justru merupakan korban penyebaran informasi bohong sehingga memicu penjarahan rumah sang komedian. Dengan putusan ini, Uya Kuya kini dapat kembali aktif menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR RI. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional PAN Surya Utama atau yang lebih dikenal publik sebagai Uya Kuya secara resmi kembali diaktifkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai wakil rakyat di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Keputusan penting ini diambil setelah Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyatakan bahwa Uya Kuya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dalam sidang MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 5 November lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan klarifikasi, MKD menilai bahwa tidak ditemukan cukup bukti yang mengarah pada pelanggaran etika dalam laporan yang sebelumnya dilayangkan terhadap Uya Kuya. MKD menyatakan Uya Kuya justru merupakan korban penyebaran informasi bohong sehingga memicu penjarahan rumah teradu. Wakil Ketua MKD DPR RI Adang Darajatun menambahkan bahwa keputusan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya diambil secara mufakat oleh seluruh anggota MKD. Hal ini merupakan hasil dari proses mendalam yang mencakup mempelajari hasil pemeriksaan dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dengan putusan ini, Uya Kuya kini dapat kembali memegang penuh seluruh fungsi, tugas, dan kewenangannya di lembaga legislatif. Selain Uya Kuya, MKD juga menyatakan teradu lainnya yakni Adis Kadir tidak melanggar kode etik dan mengaktifkannya kembali sebagai anggota DPR RI. Sedangkan 3 teradu lainnya yakni Nafa Urba, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, dan Ahmad Sahroni diputuskan melanggar kode etik hingga tetap dinyatakan nonaktif dari DPR RI dengan kurun waktu yang berbeda. Putusan MKD DPR RI ini berlaku sejak putusan dibacakan. Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan dan mengadili sebagai berikut. 1. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum tidak terbukti melanggar kode etik. 2. Meminta teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi serta menjaga perilaku untuk kedepannya. 3. Menyatakan teradu 1, Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MKum diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menyatakan teradu 2, Nafa Indria Urbah terbukti melanggar kode etik. 5. Meminta teradu 2, Nada Indria Urbah untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat serta menjaga perilaku untuk dikedepankannya. 6. Menyatakan teradu Nafa Urbah nonaktif selama 3 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 7. Menyatakan teradu 3, Surya Utama tidak terbukti melanggar kode etik. Menyatakan teradu 3, Surya Utama diaktifkan sebagai anggota DPR RI terhitung sejak keputusan ini dibacakan. 9. Menyatakan teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS terbukti melanggar kode etik DPR RI. 10. Menghukum teradu 4, Eko Hendro Purnomo SOS
nonaktif selama 4 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Amanat Nasional. 11. Menyatakan teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM terbukti telah melanggar kode etik DPR RI. 12. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE MIKOM nonaktif selama 6 bulan berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13. Menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Juli Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Pembangunan Pura Parahyangan Agung Buana Raksati diupayakan rampung pada tahun 2026. Pura tersebut adalah rumah ibadah umat Hindu yang berada di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, sehingga membantu umat Hindu yang melaksanakan persembahyangan mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Ketua Parisade Hindu Dharma Kabupaten Tangerang Iwayan Karyana mengatakan pembangunan Pura Parahyangan Agung Buana Raksati diupayakan rampung di tahun 2026. Pura tersebut adalah rumah ibadah umat Hindu yang berada di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa. Beberapa pekerjaan yang masih dikerjakan ialah bangunan balegong, penyengker, candi bentar, dan bali kulkul. Iwayan Karyana menegaskan keberadaan Pura Agung Buana Raksati di Desa Sodong Tiga Raksa merupakan tempat ibadah umat Hindu yang keberadaannya menandakan keragaman agama di wilayah tersebut. Pertama-tama mereka kita panjatkan bersyukur kepada Ida Yang Dewaso atas agung ketawaran udahnya sehingga kita bisa beraktivitas hari ini. Baik, saya akan cerita sedikit masalah pembangunan Parahyangan Agung Buana Raksati yang berlokasi di Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, bahwa pembangunan sampai saat ini untuk utama Mendalo sudah selesai seluruhnya, sedangkan di Madya Mendalo sekarang sedang pembangunan candi bentar, balegong, penyengker, dan bali kulkul. Untuk kegiatan ini sedang dilaksanakan mulai bulan Agustus sampai saat ini diperkirakan akan selesai di bulan Februari. Februari depan. Februari 2026. Nah, selanjutnya akan menata kembali yang di Mista Mendalo. Untuk persiapan nanti kami dari Banjar Tiga Raksa akan melaksanakan upacara besar yaitu Undang Linggih di bulan Desember, tepatnya di Punamaning Kepitu tanggal 23 Desember 2026 yang bertepatan dengan Purnamo. Nah, itulah kami akan melaksanakan upacara Undang Linggih. Itu kira-kira pembangunan sampai saat ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu bahagia, rahayu. Seperti diketahui, Karyangan Terlinggi dan Pujawali Pura Parahyangan Agung Buana Raksati akan digelar di bulan Desember tahun 2026. Dari Tangerang, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan tradisi unik puluhan kerama lanang ngayah ngigel desa.
Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten nggak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan metuakan. Dan ini subane gelam kokene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masuk lagi sih, kita wakil. Kene be, kene awake makatang, awake bemerjati ngencanang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besarnya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Nih di HP ini nggak ada beli. Nak liu kasihatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, hematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit pokoknya menggenap kasihatnya nih. Nih, mana gitu? Ini kan senakon apa anaknya? Awaknya sih ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, puluhan krama negak atau melinggih di desa adat Negesepe mengenakan pakaian berbeda dari hari-hari sebelumnya. Mereka akan ngayah sesolahan ngigel desa serangkaian Piodalan Agung di Pura Kayangan 3 setempat. Suasana pura desa adat Nagasepaha tampak berbeda dari biasanya. Krama tidak hanya datang untuk bersembahyang, melainkan menanti pementasan igel desa yang dilaksanakan oleh krama lanang. Prosesinya pun cukup unik, puluhan krama yang akan ngigel atau menari dipenda oleh krama desa Negak. Mereka kemudian diarahkan ke bel panjang pura desa untuk melakukan persembahyangan. Ada yang memiliki senyum sumringah karena sudah terbiasa. Ada juga yang merada tak percaya diri bahkan malu karena pentas untuk pertama kalinya. Salah satunya Ketut Restana Asta. Pria 33 tahun ini menjelaskan kali pertama mengikuti ngigel desa. Perasaan deg-degan pun tak terbendung. Karena kewajiban sebagai krama malinggih, ia pun memberanikan diri untuk tampil di depan ribuan krama. Ia mengaku, pada akhirnya, setelah dilalui prosesnya, semuanya berjalan lancar. Ia pun mengaku, tak mempunyai persiapan khusus terkait hal ini. Hanya saja, ia harus mempersiapkan diri baik mental dan fisik sejak 5 hari lalu. Kelian Desa Adat Nagasepaha, Jero Mangkumade Darsana menjelaskan pelaksanaan ngigel desa biasanya dilaksanakan pada Wayonan, atau sehari menjelang puncak Piodalan. Tradisi yang ada sejak dahulu ini sebagai wujud syukur atas pelaksanaan Puja Wali di Pura Kahyangan 3, Desa Nagasepaha.
Sesolahan ini sebagai wujud syukur atas pelaksanaan Puja Wali di Pura Kahyangan 3, yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Ini wajib dilaksanakan bagi Krama Desa Nega untuk mese solahan. Menurut Darsana, rangkaian Nigel Desa ini diawali dengan mendak para penari di Balai Banjar oleh Krama Saye, yang diiringi dengan tetabuhan Bale Ganjur. Para Krama Nega ini dipenda untuk menuju bel panjang yang terletak di Pura Desa. Ketika Krama Desa sudah duduk di Balai Panjang, mereka tidak boleh kemana lagi. Kebutuhan saat duduk di Balai Panjang akan dilayani oleh Krama Saye. Sebelum mereka mase solah, mereka wajib melakukan persembahyangan. Tim Liputan, Bali TV. Permasalahan sampah di Buleleng perlahan mulai tertangani dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa oknum masyarakat yang kurang peduli untuk mengelola sampahnya sendiri. Untuk itu Kadis DLH Buleleng mengajak masyarakat berbenah bersama mengelola sampah berbasis sumber. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menangani permasalahan sampah organik dan anorganik di masyarakat. Namun mengingat luasnya wilayah kabupaten, menjadi penting partisipasi aktif dari masyarakat untuk sadar dan turut mengelola sampahnya sendiri. Kadis DLH Buleleng Putra Aryana menyampaikan bahwa setiap OPD mengelola sampahnya sampai dengan membuat teba modern termasuk juga di desa-desa. Di sekolah-sekolah juga dimotivasi melalui lomba pengelolaan sampah. Pihaknya tetap meminta masyarakat untuk sadar akan sampahnya sendiri, mengingat permasalahan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab DLH Buleleng, melainkan tanggung jawab bersama. Terkait dengan mekanisme pengangkutan sampah oleh tenaga DLH Buleleng, pihaknya menerangkan setiap hari Senin hingga Jumat akan dilakukan pengangkutan sampah organik, hari Sabtu pengangkutan sampah anorganik dan Minggu khusus sampah residu yang nantinya langsung dikirim ke TPA Bengkala. Dengan penjadwalan tersebut diharapkan volume sampah yang masuk ke TPA Bengkala tidak over kapasitas lagi. Yasri Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukoden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.